Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa ini dibuat atas permintaan teman kita @ahmadmulyadi6268. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya di sektor baja dan industri dasar. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Gunung Raja Paksi Tbk atau GGRP adalah bagian dari Gunung Steel Group yang merupakan salah satu perusahaan baja swasta terbesar di Indonesia. Perjalanan GGRP dimulai pada tahun 1970 di Medan, Sumatera Utara. Saat itu mereka hanya memproduksi baja panas. Seiring waktu, perusahaan berkembang dan mulai memproduksi baluk baja serta lembaran baja. Pada 1991, nama perusahaan resmi berubah menjadi PT Gunung Raja Paksi. Kini GGRP berlokasi di Cikarang Barat, Jawa Barat dengan area produksi seluas lebih dari 200 hektar. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di industri baja, GGRP mampu memproduksi 2,2 juta ton baja berkualitas tinggi per tahun yang sudah mendapatkan sertifikasi dari lembaga nasional maupun internasional. Visi mereka adalah Shaping Tomorrow, membentuk masa depan bersama untuk Indonesia yang lebih kuat. Struktur perusahaan dan pemegang saham. Sekarang, mari kita lihat struktur kepemilikan saham GGRP. Ada beberapa pemegang saham utama, yaitu PT Apollo Visintama Putra memegang 23,53% saham, setara 2,85 miliar lembar. Kamarudin dengan 20,70% atau 2,51 miliar lembar. Dr. Chairudin dengan 20,04% atau 2,43 miliar lembar. Suliana Taniwan memiliki 9,45%, VHH Titaniwan memiliki 8,98%, dan Richie Leroy Hasan 3,79%. Sementara masyarakat non-warkat memiliki 9,69% yang merupakan bagian dari free float. Dengan total saham beredar sebanyak 12,11 miliar lembar, free float-nya berada di angka 7,65%, yang tergolong sangat kecil. Ini penting karena likuiditas saham di pasar bisa menjadi faktor pertimbangan investor. Kinerja keuangan. Income statement atau laporan laba rugi. Mari kita mulai dari pendapatan dan profitabilitas. Dalam 12 bulan terakhir atau TTM, GGRP membukukan pendapatan sebesar 3,201 triliun rupiah. Sayangnya, gross profit justru minus 114 miliar rupiah, yang artinya biaya produksi lebih besar daripada pendapatan kotor. EBITDA masih positif di 446 miliar rupiah, tetapi net income atau laba bersih negatif 276 miliar rupiah. Ini menunjukkan GGRP sedang mengalami tantangan besar di sisi profitabilitas, khususnya margin yang semakin tertekan. Balance sheet atau neraca. Sekarang kita lihat sisi neraca. GGRP memiliki total aset sebesar 12,242 triliun rupiah dengan kas yang cukup sehat di 1,090 triliun rupiah. Total ekuitas berada di 10,867 triliun rupiah, sementara total liabilitas hanya 1,375 triliun rupiah. Ini menghasilkan debt to equity ratio yang sangat rendah, hanya 0,03. Dengan kata lain, struktur permodalan GGRP sangat kuat dan hampir tidak memiliki beban utang yang signifikan. Dari sisi likuiditas, current ratio mencapai 4,12 dan quick ratio di 1,70, menandakan perusahaan sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Cash flow statement. Dari sisi arus kas, dalam TTM, cash from operations positif 207 miliar rupiah, cash from investing positif 189 miliar rupiah, sementara cash from financing justru negatif 400 miliar rupiah. Yang berarti perusahaan banyak melakukan pembayaran utang atau pembelian saham kembali. Free cash flow tercatat 147 miliar rupiah, yang menunjukkan masih ada ruang bagi perusahaan untuk investasi atau membayar dividen di masa depan. Profitabilitas dan pertumbuhan. Kalau kita lihat profitabilitas kuartalan, kondisinya cukup berat. Gross profit margin minus 10,20%, operating profit margin minus 33,96%, net profit margin minus 38,89%. Ini artinya perusahaan rugi di setiap level, mulai dari laba kotor, laba operasi hingga laba bersih. Dari sisi pertumbuhan, revenue kuartal ini turun 48,89% year on year.
Sedangkan gross profit anjlok 183,96% dan net income turun 115,50%. Data ini menandakan tekanan besar di industri baja, yang kemungkinan dipengaruhi oleh turunnya permintaan global, harga bahan baku serta ketatnya persaingan. Valuasi saham. Dengan kondisi keuangan saat ini, mari kita lihat valuasinya. Current PE ratio TTM minus 9,76 karena perusahaan masih merugi. Price to sales ratio P2S 0,71, price to book value P2B 0,25, sangat murah, hanya seperempat dari nilai bukunya. Artinya, secara valuasi harga sahamnya terlihat undervalue, tetapi karena perusahaan sedang merugi, investor perlu berhati-hati. Market cap saat ini berada di 2,689 triliun rupiah, sementara enterprise value hanya 1,894 triliun rupiah, yang menunjukkan posisi kas perusahaan lebih tinggi daripada utangnya. Rasio solvabilitas dan efisiensi. Untuk melihat kesehatan perusahaan, debt to equity ratio 0,03 sangat rendah, total liabilities to equity 0,13 artinya perusahaan minim utang, dan Atman Z-score 10,68 yang jauh di atas ambang batas resiko kebangkrutan. Dari sisi efisiensi, cash conversion cycle berada di 251 hari. Ini menunjukkan perputaran modal kerja masih lambat, yang umum terjadi di industri baja karena proses produksi dan distribusi yang panjang. Dividen dan riwayat pembagian. GGRP pernah membagikan dividen sebesar Rp7,43 per lembar saham untuk periode tahun buku 2021. XD terakhir tercatat 28 Juni 2022 dan pembayaran dilakukan pada 21 Juli 2022. Namun setelah itu perusahaan belum kembali membagikan dividen, kemungkinan karena laba yang negatif. Kesimpulan dan strategi investor. Mari kita simpulkan. Positif, 1. Struktur modal yang sangat sehat, hampir tanpa utang. 2. Valuasi yang sangat murah berdasarkan P2B 0,25. 3. Posisi kas besar dibanding utang. Negatif, 1. Perusahaan masih rugi di semua level profitabilitas. 2. Pertumbuhan pendapatan turun jauh lebih dari 48,9% year on year. 3. Free float sangat kecil hanya 7,65% sehingga likuiditas saham rendah. Dengan kondisi seperti ini, saham GGRP cocok bagi investor value yang percaya akan pemulihan industri baja dalam jangka panjang. Namun, bagi trader atau investor jangka pendek, risikonya sangat tinggi karena kinerja keuangan saat ini masih negatif. Itulah analisa fundamental PT Gunung Raja Paksi Tbk atau GGRP berdasarkan data kuartal kedua 2025. Apakah menurut Anda GGRP punya potensi rebound di masa depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan, supaya Anda tidak ketinggalan analisa saham lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.